gagal ini yaitu keadaan atau kondisi yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan atau dimaksudkan. Nah, kadang-kadang kita punya harapan, kita punya tujuan, tapi tidak mencapai tujuan itu, yaitu gagal. Ya, para petani menanam padi. Ya, petani padi menanam padi, mereka bisa mengalami kegagalan, yaitu gagal panen. Ya, seperti itu. Jadi tidak memenuhi atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kapan sih kegagalan manusia dimulai? Ya, Tuhan sebenarnya merancangkan segala sesuatu itu luar biasa indah. Karena Tuhan bilang segala sesuatu yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Ya, dan Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di Taman Eden untuk memelihara taman itu, dan Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk tidak memakan dua buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tetapi manusia ketika diberikan kebebasan ya oleh Allah, ya kehendak bebas oleh Allah, manusia salah di sini. Nah, itulah gagal pertama manusia, yaitu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya tidak memenuhi tujuan Allah dalam hidup manusia pertama Adam dan Hawa, menyebabkan akhirnya keturunan Adam dan Hawa kita semua mengalami kegagalan dalam banyak hal. Karena dosa melahirkan dosa, dosa melahirkan dosa. Karena itu setelah mereka gagal dalam memenuhi kehendak Allah, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dan setelah itu keturunannya Kain dan Habel, ya, sebagai saudara tidak saling mengasihi, ya, tidak saling membantu menolong, justru Kain membunuh adiknya Habel. Dan setelah itu selanjutnya keturunan selanjutnya Nuh ya, dan manusia pada zaman itu berbuat jahat dan terus sampai saat ini. Ya, jadi manusia gagal dalam banyak hal termasuk kita. Nah, kita juga mengalami kegagalan karena akibat dari dosa pertama ini. Manusia gagal di hadapan Allah. Ya, karena itu ya dosa kan dalam hal pendidikan misalnya kita bisa gagal. Banyak orang ya, tidak ada di dunia ini manusia yang begitu super power ya, yang bisa tidak gagal. Ada nggak kira-kira lahir langsung nggak gagal? Dibilang sejak dalam kandungan aku sudah berdosa, dilahirkan dalam dosa. Jadi manusia punya bibit itu ya. Dan ketika kita meraih banyak kita ya di dunia ini sebagai pelajar, tentu saja kita juga pernah mengalami namanya kegagalan ya dalam dunia pendidikan. Misalnya kita harus meraih nilai yang terbaik, tetapi gagal meraih itu. Ya, bisa diakibatkan oleh karena ketidakdisiplinan, kemalasan dan segala macam. Ya, dalam pekerjaan juga kita juga bisa mengalami kegagalan. Mungkin kita harapkannya seperti ini, ternyata jadinya seperti begitu. Ya, seperti itu. Bisa juga kita mengalami kegagalan dalam bisnis, orang yang berbisnis ya. Mereka juga punya target seperti ini, tetapi ketika dalam proses mereka juga bisa mengalami kegagalan. Demikian juga hubungan, relasi, baik itu relasi percintaan antara pria dan wanita atau relasi persahabatan bisa mengalami kegagalan. Ya, banyak hal. Ya, hubungan relasi itu bisa. Ya, orang tua dengan anak juga bisa gagal. Suami dan istri, pacar, ya sesama bisa broken, terpisah satu akan yang lain ya, saling menyakiti atau saling melukai, atau udah kita putus ya, ganti lagi yang baru ya, semoga itu berhasil ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak mengalami namanya kegagalan. Jadi semua manusia tentunya pernah mengalami yang namanya kegagalan ya, termasuk saya ya. Saya tadi malam juga ada kegagalan. Saya melihat raport. Jadi bapaknya udah baca raport. Jadi saya ngambilnya udah jam 11. Aku ambil raport Cia. Nih raport Cia. Widih, saya lihat nilainya. Saya nggak lihat nama. Nilainya C. Cia kelakuan, karakter. Cia kok karakter anak hamba Tuhan kayak gini-gini. Kok bisa C. Kaget saya. Ya ampun, anakku kok kayak gini. Terus Cia bilang, Ma, lihat dulu dong itu namanya. Itu nama siapa? Itu punya kawanku yang ke bawah, anak cowok. Memang begitu dia, katanya karakternya kurang baik. Dia, oh ya ampun, setelah itu kulihat punya Cia. Oh, punya Cia A dan B. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita bisa gagal loh. Sudah ngomel duluan kan? Udah ngoceh-ngoceh duluan. Ya, tidak dilihat dengan teliti.
Padahal tujuan kita lihat, oh ya anakku gini ya. Harusnya memuji tadi ya Kak ya. Harusnya kita memuji, memberikan apresiasi. Ini udah ngomel duluan karena saya tidak teliti melihat. Ya gagal karena tidak teliti loh. Ya kita bisa dalam hal keuangan, kita bisa tidak teliti. Ya misalnya orang dalam keuangan, dia tidak teliti memperhatikan jumlah, atau dia mengkalkulasi bisa salah, itu bisa fatal ya. Jadi perlu adanya ketelitian ya. Jadi kita, ya saya saja gagal ya tadi malam ya, demikianlah kira-kira. Saya juga mengalami kegagalan yang baru. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab. Ya, yang dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, ya. Tuhan itu luar biasa. Ketika manusia gagal di Taman Eden, dia punya inisiatif untuk menolong manusia, yaitu mau menyelamatkan manusia. Nah, tapi dalam perjalanan penyelamatan ini, ya baik para nabi, para rasul pada zaman ini, pada zaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga mengalami yang namanya kegagalan, ya. Nah, kita boleh belajar apa sih penyebab kegagalan? Yang kita pelajari di sini adalah Petrus. Kita buka Matius 14 ayat 22. Ya. Matius 14 ayat 22. Bagaimana Petrus di situ gagal, ya. Di sini menceritakan Petrus gagal dalam iman. Ya, dia mengalami kebimbangan, ya di situ. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi menyeberang, ya. Setelah itu murid-muridnya ada di danau dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan kondisi angin topan yang begitu luar biasa. Dan Petrus ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, ya Tuhan Yesus berkata, tenanglah, 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Wah. Nah, di sini kegagalan dalam hal apa? Iman. Ya, dipengaruhi oleh kondisi keadaan. Kita terkadang dalam perjalanan hidup, ketika kondisi keadaan kita tidak mengenakan, terjadi goncangan, angin badai menerpa kehidupan kita, kita mengalami pergumulan dan masalah, seringkali kita lupa ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, Petrus di depan dia itu Tuhan, ya, tetapi dia tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Dia justru terombang-ambing, bimbang dengan kondisi keadaan ketakutan karena gelombang dan badai yang begitu kuat menerpa di sekitarnya, ya. Jadi di sini Tuhan berkata kepadanya, hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini seringkali terjadi. Jadi penyebab kegagalan itu yang pertama adalah kurang percaya akan pertolongan Allah, akan penyertaan Allah. Kalau kita punya masalah, kita tidak berpegang kepada Allah, kepada iman, kepada Tuhan, kita bimbang. Nah, itulah dari kegagalan sebenarnya, ya. Selanjutnya yang kedua yaitu bersandar pada pengertian sendiri, ya. Menghindari penderitaan, mencari selamat atau kenyamanan. Ya, ini Matius 16 ayat 12. Ini kisah pernah ya saya khotbah tentang Matius 16 ini ayat 22. Matius 16 ayat 22 ini Petrus, ya. Kita ambil kisah seorang Petrus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia juga mengalami yang namanya kegagalan. Ayat 22 berkata, ya, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya 21 bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Petrus mendengar ini, Petrus langsung menarik Tuhan, ya, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling
dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, jadi kegagalan kedua di sini adalah bersandar kepada pengertian sendiri, tidak bersandar kepada kehendak Allah. Kita tahu Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada murid-murid bahwa aku datang, aku akan pergi ke Yerusalem menyerahkan diri. Ya, kita harus pada saat itu mereka tidak sadar ya, belum paham. Padahal sebelumnya Petrus itu mengakui, dengan pengakuannya itu mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Mesias yaitu adalah penyelamat datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan penyelamatan ini harus dilakukan dengan cara penyerahan dirinya, mati di atas kayu salib, dibunuh dan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan keselamatan untuk umat manusia itu dilakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, tetapi ini yang tidak dipahami. Jadi Petrus memiliki pikiran sendiri. Tuhan, jangan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Padahal itulah kehendak Allah. Tujuan Yesus ke dunia ini adalah untuk melakukan penebusan dosa. Tetapi Petrus salah paham, atau paham yang salah mengenai Yesus Kristus. Ya, seringkali kita juga begitu. Ya, dalam perjalanan hidup kita bersandar kepada pengertian sendiri. Kita tidak membaca kitab suci dengan benar. Kita bisa saja salah mengerti, salah menanggapi. Ya, kita sudah dalam kekristenan, baik kita sebagai hamba Tuhan atau kita semua jemaat Tuhan, kita bisa salah persepsi apa kata Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan. Ya, kita di sini Petrus justru berkata, Tuhan jangan. Artinya dia mau menghambat perjalanan salib ini. Dia mau menghambat Yesus untuk menderita. Tidak, jangan menderita Tuhan. Kalau Yesus menderita tentu saja dia juga menderita dong. Ya enggak? Wong dia murid, guru ditangkap, tentu saja murid-murid juga kena. Ya enggak? Iya, pasti juga kena imbas. Ya, dan itu dia tidak inginkan. Artinya dia ya berharap guru jangan melakukan, karena dia tidak mengerti konsep ya penyelamatan. Jadi masih bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak berpegang kepada kehendak Allah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menegur, barang siapa mengikut aku, ya, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ya, jangan menyelamatkan nyawa, jangan cari aman. Ya, kalau kalian sungguh-sungguh ikut aku, ya, kalian harus ikut menderita. Ya, guru saja menderita, kalian juga harus siap menderita. Dan ini masih belum pada saat peristiwa ini Petrus masih belum paham apa maksud Tuhan. Disinilah kegagalan dia yang kedua. Yang ketiga, Petrus bersikap semaunya. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Apa yang dilakukannya ya? Ayo baca, Afu baca dong Fu. Yohanes 18 ayat 10 dan 11. Apa yang dilakukan Petrus di situ? 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sesungguhnya pedangmu itu, sarungkan pedangmu itu. Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepada. Nah, di sini lagi masih dia pahamnya salah tentang Tuhan ya. Dia bertindak semaunya ya. Saya sampai mikir, iya ya, impulsif banget. Jadi dia responsif sekali. Dia lihat ada pedang, dia langsung hunus pedang ke telinga Malkus ya pada saat itu. Luar biasa Petrus ini, dia tidak punya perhitungan. Ya, kalau orang itu ya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menutup ya telinga itu. Kalau terjadi seperti itu dia juga akan ditangkap. Ya enggak? Ya, ini akan berpengaruh kepada murid-murid. Tetapi karena Tuhan dia mau menyerahkan dirinya sendiri. Dan Tuhan selalu memproteksi murid-muridnya, menjaga murid-muridnya. Tetapi Petrus ya di sini dengan seenaknya, semau dia, sesuka hati dia, tanpa sebuah pertimbangan, tanpa sebuah pemikiran yang matang, ya dia langsung
menghunus pedang ke telinga kanan Malkus. Ya, jadi kita juga bisa hidup bertindak semaunya, sesuka-suka kita. Ya, tidak mengikuti aturan yang Tuhan buat. Kita bisa juga ya, dalam hal ini Petrus mau membela Tuhan Yesus. Kita bisa juga hidup semaunya setiap hari dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kita bisa juga jadi orang-orang yang salah menggunakan berkat Tuhan. Kita bisa juga menjadi orang-orang semau sesuka-suka, menggunakan waktu kesempatan yang harus digunakan untuk belajar, tapi kita menggunakan waktu untuk rebahan. Ya, kita punya cita-cita, ada harapan ke depan, tapi kita tidak mau mencapai dengan waktu yang tepat, dengan kedisiplinan. Kita bisa suka-suka ya dalam perjalanan hidup. Kita tidak memahami kehendak Allah. Ya, jadi di sini penting sekali kita paham apa yang Tuhan maksudkan. Kita nggak usah jadi pembela Tuhan. Tuhan berkata, emangnya menurutmu aku tidak bisa memanggil bala tentara untuk menghajar mereka? Ya, jadi di sini perlu adanya pengendalian diri, perlu adanya self control. Ya, tidak bisa kita suka-suka hati. Ya, baik itu melalui apa? Melalui perkataan. Ya, saya juga tadi malam udah nggak ada self control. Sudah cup. Jadi mama-mama yang ini kan belum lihat nama punya siapa udah langsung Cia kenapa begini ya? Kok nilaimu? Ternyata bukan punya dia, bukan raport dia yang kubaca, raport temannya. Ya, ini perlu adanya self control. Ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, mengikuti cara Tuhan bukan cara kita. Ya. Selanjutnya yang keempat, di dalam Matius 26 ayat 69 dan 74. Ibu minta kesediaan dari Yayu baca Matius 26 ayat 69 dan 74. Matius 26 ya. Ya, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oke, nggak apa-apa lah, ini lanjut ya. Ayo silakan yuk. 26 ayat 69. Iya, luar biasa tahapannya ya. Dia sampai di titik mengutuk dan bersumpah. Ya, tidak mengenal seorang sahabat. Ya, saya masih ingat Abraham juga bilang, kalau orang ngomong bilang ya kamu bukan istriku, kamu itu adikku. Memang dia adiknya ya. Tetapi si Sarah, dan ini murid sendiri Tuhan Yesus. Ya, yang sedang menjalani penderitaan disangkali oleh murid yang dikasihinya. Ya, jadi di sini sebuah pembelajaran berharga bagaimana sikap Petrus ketika ketika Tuhan Yesus sedang dalam penderitaan dan dia bisa menyangkal, dan bahkan dalam penyangkalannya dia berkata, ya dia mengutuk dan dia bersumpah di yang ketiga kali. Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ya, jadi di sini saya belajar bahwa Petrus berbohong ya dengan bersumpah tidak mengenal Yesus. Bagaimana perasaan kita ketika kita kalau kita punya pacar dibilang itu pacarmu, bukan, atau itu istrimu, oh bukan, kawan ya. Kalau kita nonton kan suami istri yang mau selingkuh dibilang enggak, itu bukan, itu sepupu atau itu adik atau itu pembantu. Ya, bagaimana sakit hatinya seorang pasangan atau kita guru dengan murid, bukan, itu bukan guruku. Waduh, padahal itu guru yang mengajar. Ya, jadi
Di sini karakter ini yang membuat dia gagal ya, berbohong dengan bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan selanjutnya penyebab kegagalan Petrus yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ya, dan di situ Petrus akhirnya dia mengambil keputusan, udah aku mau pergi, mau menangkap ikan katanya, menjadi nelayan kembali. Di sini pelajaran yang boleh saya dapatkan yaitu Petrus belum memiliki tujuan hidup yang jelas. Masih belum paham untuk apa dia dipilih Tuhan. Ya, seringkali juga kita dalam keadaan hidup kita ya seperti tidak ada harapan. Kita bisa kembali feedback masa lalu, mendingan aku seperti itu ya, mendingan aku seperti itu ya. Kembali ke masa lalu, ini berbahaya. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Ketika Tuhan berbicara kepada Petrus dalam kitab Matius itu, Tuhan bilang begini, di atas batu karang ini, ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Tuhan berkata, di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Dan Tuhan juga berkata, kunci kerajaan sorga aku berikan kepadamu. Ya, jadi Petrus ini dipikirkan oleh Allah. Allah memiliki rancangan yang indah untuk dia, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus Kristus diberitakan. Tetapi pada saat ini dia gagal mengerti maksud dan kehendak Tuhan, belum memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia mau kembali ke zamannya yang dulu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengannya sedang menjala ikan, dan dia mau kembali menjadi penjala ikan dan bukan menjadi penjala manusia. Ya, jadi dari sini kita belajar bagaimana penyebab kegagalan bisa saja karena kita juga termasuk kita belum ada tujuan. Ya, ketika saya tanya kemarin, terus tujuanmu apa setelah lulus dari fakultas ini? Gak tahu ya, saya mau buat apa. Apalagi anak-anak zaman sekarang, lulus dari kuliah dia nggak tahu apa tujuannya, untuk apa. Kalau kita yang di Yayasan Mika yang mendidik mahasiswa beasiswa, setelah itu tujuanmu apa? Pengen apa? Saya sih pengen kerja di mana? Kerja di Jakarta. Wah, padahal tujuan jelas diberikan oleh yayasan untuk kembali ke Mika, yaitu yang ada di SKM. Wah, sudah mulai. Ini biasanya orang kalau sudah di atas sudah bingung dia, nggak jelas dia. Udah lihat ke sekitar-sekitar, sudah tidak lagi fokus. Awalnya mau memulai kuliah, wah dengan sungguh-sungguh, iya Tuhan. Tetapi sudah menjadi seseorang yang ke depan dia akan berhasil dalam hidupnya, mencapai tahap sarjana, di situ dia bisa goyah. Ya, pilihan, waduh aku lebih memilih yang enak dong, ngapain aku susah-susah. Ya seperti itu. Tetapi Tuhan memiliki tujuan bagi kita masing-masing. Dan tujuan Allah jelas. Setiap pribadi kita memiliki tujuan Allah yang jelas. Yaitu Tuhan memanggil kita. Ada yang menjadi guru, lakukan bagianmu menjadi guru. Tujuan Allah jelas. Ya, bagi kita semua. Ada yang menjadi hamba Tuhan, lakukan bagian itu. Ada yang bagian multimedia, lakukan itu. Jadi lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan sudah jelas memberikannya kepada kita masing-masing. Ya, jadi kita harus tahu tujuan Allah dalam hidup kita. Melalui profesi yang Tuhan telah percayakan bagi kita masing-masing, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat. Nah, akhirnya apa yang dialami? Ya, akibat dari kegagalan ini, Petrus menyesal, ada penyesalan. Ya, ketika dia menyangkal Tuhan dan ketika Tuhan juga bertanya kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan menangis, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi ketika dia mendengar kokok ayam 3 kali, di situ dia menyesali dan dia pergi lari, menyendiri di sana, dan dia teringat. Ya, dia teringat ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, dan dia teringat akan perkataan Tuhan itu. Di situ dia mengalami penyesalan. Ya, dan di situ dia
di hadapan Tuhan bergumul ya, secara pribadi di hadapan Allah. Tapi ingat baik-baik rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kegagalan anak-anak Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dan dalam bencana. Itu di Amsal. Terus ada juga di Mazmur 37 ayat 23 dan 24 ya. Di situ juga sungguh indah, berkata ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopangnya. Ya. Dan juga di Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang benar juga mengalami kegagalan dalam proses perjalanan hidup. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Tuhan Allah kita, Dia Allah yang merancangkan keselamatan. Tuhan mau memulihkan orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh menyesali akan dosa dan pelanggarannya. Ya, ini dialami oleh Petrus dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Petrus mengalami pemulihan. Pemulihan dalam hal apa? Dalam hal iman. Ya, ketika Tuhan bertanya, Petrus, sungguhkah engkau mengasihi aku? Dan di sana dia katakan, Tuhan, yang ketiga kali, engkau tahu. Di sini Petrus mengakui bahwa Yesus, engkau adalah Allah. Allah yang maha tahu segala sesuatu. Ya, apa yang dia lakukan Tuhan tahu. Apa yang terjadi Tuhan tahu. Dia sadar Yesus adalah Allah. Dan di sini pemulihan iman. Tuhan pulihkan imannya. Iman yang mudah goyah, iman yang mudah bimbang. Ya, ketika di tengah-tengah danau dia bimbang, Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya ke Yerusalem untuk ditangkap, dia juga bimbang, dia juga takut, Tuhan pulihkan. Dan juga ketika dia menyangkal Tuhan, Tuhan pulihkan. Jadi kita bisa gagal berkali-kali gagal. Tetapi ingat, kita punya Tuhan sang pemulih. Tuhan memulihkan iman Petrus. Dengan teguh dia percaya kepada Tuhan, dikembalikan. Ya, Tuhan mengembalikan iman, ya, keteguhan iman kepada Petrus. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 19 dikatakan di sana tujuan hidup Petrus ya, yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Boleh baca 21 ayat 19, saya minta Bruce Lee boleh? Yohanes 21 ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Iya, jadi Petrus ini ya disuruh Tuhan. Di sini gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan bertanya ke dia sampai 3 kali pemulihan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, memberikan tanggung jawab, mendedikasikan, gembalakanlah domba-dombaku. Hidupnya untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Allah, yaitu menggembalakan domba-domba untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuan hidup tadi yang gak jelas, dia pergi kembali menjadi penjala ikan. Tuhan panggil dia untuk menjadi penjala manusia. Jadi tujuan hidupnya menjadi jelas. Selanjutnya, Petrus juga mengalami pemulihan dalam hal apa? Watak, karakter. Ya, yang tadi penakut, dia menjadi orang yang pemberani. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, di dalam Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah dan dalam khotbahnya ada 3.000 orang menjadi percaya. Dia tidak takut lagi. Yang sebelumnya dia ketakutan karena Yesus ditangkap. Dia takut menderita, dia takut susah, dia mau cari aman. Tetapi setelah dia mengalami pemulihan dari Allah, dia memiliki keberanian. Ya, keberanian bersaksi di depan banyak orang Israel bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang telah mati dan yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga dan akan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, ini luar biasa. Dan dalam keberaniannya ini mereka, para rasul, Petrus masuk keluar penjara.
ya masuk keluar penjara, dan di akhir hidupnya Petrus menyerahkan diri, juga mati, ya, dibunuh dengan cara disalibkan, cara terbalik. Ini luar biasa. Saya melihat, wow, watak seseorang ketika dipulihkan Allah, ya, mengalami pemulihan Allah, itu luar biasa. Ya, yang jadi penakut menjadi pemberani. Ya, yang jadi loyo menjadi kuat, yang jadi lemas menjadi semangat, ya. Ini luar biasa. Terus apalagi yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan Petrus, yaitu kasih setianya kepada Allah. Dia mengikut Tuhan. Ya, Tuhan katakan, "Ikutlah aku," dan dia mengikut Tuhan. Kasih setianya dia tunjukkan dalam pengiringannya kepada Tuhan sampai mati dengan cara disalib terbalik. Ini luar biasa, ya. Saya belajar firman Tuhan ini sangat meneguhkan, sangat mengingatkan dan menolong saya secara pribadi, dan berharap kita semua boleh bertumbuh di dalam perenungan firman ini. Nah, pembelajaran bagi kita, ya, tadi, ya, Petrus juga mengalami evaluasi diri. Dia menyesali akan dosa, akan kesalahan yang menyangkal Tuhan. Setelah itu kita harus sadar kalau kita gagal harus segera datang kepada Tuhan. Ada dua pribadi, Yudas tidak datang kepada Allah, tapi Yudas masih bersandar kepada pengertian sendiri. Dia mengambil keputusan untuk, ya, mati, bunuh diri. Petrus mengalami penyesalan, tetapi dia sadar kepada siapa dia minta tolong. Dia kembali kepada Allah. Dia ingat akan Tuhan. Ya, dia tidak pergi melarikan diri. Dia terus bersama dengan komunitas umat-umat Tuhan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, ya, kalau kita gagal, kita perlu membuat perencanaan, ya, perencanaan yang matang, dan kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Ya, di dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau kamu berpikir kamu pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C, kamu akan melakukan ini dan itu. Tapi kalau kita tidak bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Dalam pendidikan, dalam apapun juga, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai anak, sebagai pekerja, ya, kita sebagai staf, kita harus andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sangat penting, ya. Ketika kita membuat sebuah perencanaan, mari libatkan Tuhan di dalamnya, sehingga kita beroleh pimpinan dari Allah, sehingga kita tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa suka-suka, tetapi kita mengikuti koridor yang Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Selanjutnya, fokus pada tujuan dan kita berdisiplin di situ. Ya, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia tahu, dia akur menyerahkan dirinya, tujuannya, walaupun Petrus menarik dia, Petrus memberikan masukan, Tuhan Yesus bilang, kamu harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, ini teladan yang luar biasa, fokus kepada tujuan. Sekalipun, ya, dalam proses itu sakit, tetapi ingat ada kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh setia dalam proses perjalanan tujuan hidupnya, ya. Selanjutnya, berani ambil resiko, tekun, jangan mudah menyerah. Ya, ini penting sekali. Kita harus berani ambil resiko dan bertekun di dalamnya. Jangan mudah menyerah. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam situ. Selanjutnya, hati harus dipenuhi dengan kasih. Ini penting. Petrus dipulihkan hatinya oleh Tuhan, dipenuhi kasih Allah, sehingga dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam pekerjaan kita juga, ketika kita bekerja kita tidak ada kasih, bagaimana bisa berhasil? Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama di dalam satu komunitas? Ya, kalau satu sama lain saling cekcokan apa segala macam, saling iri, saling dengki, pasti tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Nah, maka Tuhan menganugerahkan kasih, dan biarlah kita hidup di dalam kasih, karena ini pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan tim. Ya, para rasul itu pekerjaannya tim. Ya, kita juga dalam pekerjaan kantor juga tim. Ya, kita yang di Mika juga pekerjaannya tim. Di Pama juga kita GRI. Semua ini pekerjaan Tuhan tim. GRI, Pama, Mika ini bekerja sama. Gereja. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah bekerjanya tim. Ada yang di kota, yang di desa, ada yang di mana, di luar negeri, mana-mana. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan bersama-sama dengan tujuan yang sama, ya, yaitu segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk
untuk fokus kepada diri sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini ya, pembelajaran berharga bagi kita betapa pentingnya kita hidup bergantung kepada Tuhan, sehingga melalui kegagalan itu kita bisa bertumbuh di dalamnya. Ya, orang sukses itu dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Thomas Alva Edison bisa mendapatkan menciptakan lampu pijar itu luar biasa. Dia harus 1000 kali baru jadi. Jadi 1999 itu gagal. Ke 1000 baru jadi. Ya, jadi tidak pernah menyerah. Ya, terus berusaha. Nah, orang yang berhasil ya seperti ini sukses. Ya, bertumbuh. Pertumbuhannya bukan di kesuksesan, kegagalan. Belajar dari kegagalan. Kegagalan itu memberikan kita pembelajaran. Kegagalan memberikan kita pendewasaan. Kegagalan itu menolong kita pertumbuhan secara rohani. Kegagalan menyadarkan kita bahwa kita ini hanya manusia lemah. Kita membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, hidup bergantung kepada Allah. Ya, jadi dan kegagalan kita tujuan kita bukan untuk kemenangan, untuk pemuasan diri, pemuasan nafsu, atau untuk kebanggaan diri, tidak. Tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup kita belajar dari Petrus yang dipakai Allah luar biasa. Dia mengalami pemulihan dari kegagalannya dan dia bertumbuh melalui kegagalan itu. Dan Tuhan yang berinisiatif untuk menolong Petrus. Dan Tuhan jugalah yang berinisiatif untuk menolong kita masing-masing di dalam perjalanan hidup ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk bertumbuh di dalamnya. Semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa, semakin bergantung kepada Allah, semakin hidup kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa itu dengan tangan kanannya yang kuat, dia yang akan menopang hidup kita masing-masing. Karena itu ingatlah Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa.